Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu ada Adit Feriansyah, Amanda Ramadhani, Ernawati, saya sendiri Keisha Alifa, Rafika Rohimatun Nisa, dan Robi Indrawan. Kami di sini akan menjelaskan tentang kelangkaan minyak kelapa sawit di Indonesia. Kelangkaan minyak kelapa sawit di Indonesia. Indonesia adalah negara dan penghasil sawit terbesar di dunia. Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit Indonesia tidak hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun juga merambah ke pasar internasional untuk kegiatan ekspor. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan utama dalam setiap rumah tangga yang digunakan sebagai bahan makanan untuk dikonsumsi setiap harinya. Tingginya harga minyak goreng di Indonesia telah menjadi sorotan sejak kuartil keempat 2021 hingga awal kuartil pertama 2022. Indeks BURT1 mencatat kenaikan harga minyak goreng sebesar 56% antara Maret sampai Desember 2021 dan harganya sempat mencapai Rp20.667 per liter pada bulan Desember. Walaupun harganya sempat turun pada bulan Januari 2022 menjadi Rp19.555 per liter, harga tersebut tetap tergolong mahal karena masih 46% lebih tinggi dari harga pada bulan Januari 2021. Selanjutnya yaitu minyak goreng yang umumnya dikonsumsi di Indonesia dihasilkan dari minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Harga CPO di Indonesia menggunakan patokan harga lelang yang ditetapkan oleh PT Karisma Pemasaran Besar Nusantara atau KPBN Dumai yang merupakan anak usaha PT Perkebunan Nusantara. Harga lelang KPBN berkorelasi langsung dengan harga CPO di pasar internasional. Oleh karena itu, harga CPO internasional secara langsung mempengaruhi harga minyak goreng di Indonesia. Sepanjang tahun 2021, harga CPO di pasar internasional naik secara signifikan sebesar 36,3% dibandingkan tahun 2020 yang dilihat dari majalah Sawit Indonesia 2022. Kelangkaan minyak kelapa sawit di Indonesia. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, seperti yang dikutip Ekonomi Bisnis, mengatakan kelangkaan pasokan tersebut disebabkan oleh menurunnya produktivitas perkebunan sawit milik BUMN, swasta, dan petani swadaya di Indonesia dan Malaysia, yang merupakan dua negara produsen utama yang pemasok setidaknya 85% produksi minyak sawit dunia, CPOPC 2021. Direktur KPBN seperti yang dikutip di beberapa situs media seperti Majalah Sawit Indonesia pada tahun 2022 dan laporan Outlook CPOP pada tahun 2022, yaitu mengaitkan turunnya produktivitas sawit dengan 3 faktor utama. Faktor pertama adalah kurangnya tenaga kerja di perkebunan sawit Malaysia, yang dimana karantina wilayah yang diterapkan selama pandemi COVID-19 membatasi mobilitas dan menyebabkan pembatasan jumlah tenaga kerja di perkebunan sawit. Dan banyak tenaga kerja di perkebunan sawit yang akhirnya kembali ke kampung halaman mereka. Akibatnya kapasitas produksi perkebunan sawit menjadi terbatas. Faktor kedua adalah cuaca buruk yang dimana menyebabkan banjir di perkebunan sawit dan menghambat produktivitas. Faktor yang ketiga adalah tingginya harga pupuk yang menyulitkan petani untuk mengakses pupuk yang terjangkau. Kelangkaan minyak sawit di Indonesia. Harga pupuk berbahan baku nitrogen dan fosfat yang banyak digunakan oleh petani kelapa sawit meningkat 50 hingga 80% pada pertengahan 2021 karena adanya gangguan pada rantai pasok serta kenaikan biaya angkut pemerintah dan harga bahan baku. Pupuk merupakan komponen utama dalam produksi kelapa sawit yang memakan 30-35% dari total biaya produksi CPOPC 2021. Sehingga harga pupuk yang tinggi akan meningkatkan biaya produksi minyak sawit. Petani swadaya yang tidak mampu membeli pupuk dengan harga tinggi akan mengurangi penggunaan pupuknya dan hal ini kemudian berpotensi besar menurunkan hasil panennya.
Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.